Melanjutkan pembahasan di video kemarin, di akhir chapter 117 terlihat Kimista dan Oshiba yang bekerja sama menghentikan Mitsuki. Dan kali ini kita akan membahas chapter 118 sampai 120 yang menceritakan tentang Oshiba yang bertukar posisi dengan Nitobe guna menghentikan Mitsuki, Kimista yang mengendalikan keputusan para penyerang, dan juga Mitsuki yang mencetak hat-trick. Dan tanpa banyak basi-basi lagi, langsung aja masuk ke alur manganya. Di awal chapter 118, kita diperlihatkan Oshiba yang hampir saja bisa merebut bola dari Mitsuki. Akan tetapi, Mitsuki menarik bola ke belakang dan menghentikan dribblenya. Mitsuki kemudian dengan cepat menggeser bola dan bersiap untuk melakukan tendangan membelah lautan. Oshiba yang terlambat mengikuti gerakan Mitsuki dicover oleh Kimista dengan melakukan sliding tackle untuk memblok bola yang ditendang Mitsuki. Akan tetapi, bola pantulan itu kembali dikuasai Mitsuki dan dengan cepat mendribble bola menuju ke dalam kotak penalti. Naki yang menyadari akan hal itu membuat keputusan untuk keluar dari gawangnya. Akan tetapi, Mitsuki dengan cerdik mencongkel bola dan kemudian melewati Naki yang akhirnya bertabrakan dengan Oshiba. Skor pun menjadi 2-0 untuk tim kelas 3. Setelah berhasil mencetak gol, Mitsuki kemudian mengatakan kepada Oshiba untuk lebih banyak belajar. Mendengar perkataan Mitsuki, Oshiba kemudian meminta kepada Nitobe untuk bertukar posisi dan berkata bahwa dia akan menghentikan Mitsuki. Para pemain lain pun menentang keputusan Oshiba dan bilang kepada Kimista agar membujuk Oshiba untuk tetap berada di posisi menyerang. Akan tetapi, Kimista malah membiarkan Oshiba bertukar posisi dan tidak menghiraukannya. Karena menurut Kimista, Oshiba adalah orang yang berbakat, akan tetapi ia kurang dalam hal usaha. Maka jika sekarang ia sedang berusaha untuk mengalahkan Mitsuki, Kimista sangatlah senang. Kembali ke dalam pertandingan, kita diperlihatkan tim kelas 3 yang kembali menyerang. Umpan lambung yang ditujukan ke dalam kotak penalti membuat Oshiba dan juga Mitsuki berduel di udara. Secara garis besar, harusnya Oshiba lah yang memenangkan duel tersebut karena Oshiba jauh lebih tinggi daripada Mitsuki. Akan tetapi, Oshiba malah kalah berduel di udara. Bola yang disundul oleh Mitsuki pun mengarah ke gawang Naki. Namun, Naki di sini melompat dan menepis bola keluar lapangan sehingga membuat kelas 3 hanya mendapatkan tendangan pojok. Oshiba yang terjatuh mengatakan kepada Mitsuki jika Mitsuki di udara sengaja menabrak dirinya. Mitsuki pun menjawab bahwa tubuhnya hanya datang kepada bola. Mendengar pernyataan Mitsuki, Oshiba tidak paham atas apa yang ia katakan. Sepak pojok pun dilakukan. Mitsuki yang lepas dari pengawalan Oshiba menyambut umpan pendek dari Hayase. Mitsuki sempat blunder saat menerima operan Hayase, membuat Oshiba kembali mengawal dirinya. Ketika mengawal Mitsuki, Oshiba berpikir jika ia berada di posisi Mitsuki, apa yang akan dia lakukan. Oshiba kemudian berspekulasi bahwa Mitsuki akan membawa bola ke sisi kiri dan kemudian menembak dari sana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mitsuki melewati Oshiba dari sisi kanan yang sebenarnya ruang itu lebih sempit untuk melakukan tembakan. Akan tetapi bukan melakukan tembakan, Mitsuki kemudian melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Tapi sayangnya sundulan dari pemain kelas 3 melambung tinggi di atas gawang Naki. Di sisi lain, Ubukata bertanya kepada pelatih apakah Oshiba pernah mempunyai pengalaman bertahan. Pelatih kemudian mengatakan bahwa Oshiba tidak pernah mempunyai pengalaman itu. Bahkan, ini adalah untuk pertama kalinya Oshiba menjadi pemain bertahan. Nitobe juga bergumam bahwa menempel Mitsuki bukan satu-satunya cara agar dapat menghentikan Mitsuki. Ia bisa menempel Mitsuki dengan 2 orang dan kemudian memojokkannya. Usui yang mendengar perkataan Nitobe membenarkan pendapatnya, akan tetapi jika yang dilawan adalah Mitsuki, ia tidak akan mudah untuk dihentikan, meski memakai cara apapun katanya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Mitsuki yang terus dibayang-bayangi Oshiba berhasil melakukan tembakan, akan tetapi tembakan Mitsuki masih membentur tiang gawang. Bola liar yang masih bebas kemudian disundul Mitsuki sehingga membuat skor sementara menjadi 3-0. Oshiba pun terkejut dengan apa yang dilakukan Mitsuki.
Ia merasa bahwa tadi ia menendang bola dan tiba-tiba saja sudah berada di depan gawang untuk menyundulnya. Pertandingan pun kembali dimulai. Saat sedang membayang-bayangi Mitsuki, Oshiba bercerita bahwa saat dirinya berusia 3 tahun, ia merasa jenius karena sudah bisa berdiri seimbang di atas bola. Akan tetapi, orang tuanya melarangnya karena menurut orang tuanya, sepak bola berbahaya untuk anaknya. Tapi kemudian Oshiba menyadari bahwa jenius bukanlah sesuatu yang harus dicari atau digali. Tapi kok kebetulan bertemu dengan mereka. Mungkin maksudnya Oshiba, dia bertemu Mitsuki yang emang jenius gitu ya. Saat sedang asik berbicara, tiba-tiba saja Mitsuki sudah menghilang dan akan menerima umpan. Mitsuki kemudian menyerang dari sisi kanan, melakukan tembakan keras, bola membentur tiang gawang dan kemudian masuk. Skor pun menjadi 4-0 untuk siswa kelas 3 dan Mitsuki mencetakkan hat-trick untuk kali ini. Sesaat setelah Mitsuki mencetak gol ketiganya atau bisa dibilang hat-trick, Mitsuki kemudian mengatakan kepada Oshiba bahwa ia tidak pernah menghadapi fullback yang bertubuh jangkung. Itu memberikan dirinya banyak pelajaran. Mendengar perkataan Mitsuki, Oshiba ternyata salah paham terhadap omongan Mitsuki yang bilang ia harus banyak belajar. Ternyata yang dimaksud Mitsuki sebelumnya adalah dirinya, bukan Oshiba. Ubukata kembali mempertanyakan keputusan Oshiba yang notabene tidak pernah bermain bertahan dan terus-menerus menghadapi Mitsuki 1 lawan 1. Ia tidak mungkin bisa menghentikan Mitsuki katanya. Tapi Kazama memberitahu bahwa para pemain lainnya membiarkan hal itu dikarenakan mereka tersentuh dengan apa yang Oshiba perbuat. Kembali ke dalam pertandingan, kita diperlihatkan bola yang kembali dikuasai Mitsuki. Ia melakukan gerakan memutar untuk melewati Oshiba. Akan tetapi, saat ia akan melakukan tembakan membelah lautan, Oshiba berhasil melakukan tackle terlebih dahulu sambil berkata, "Kembalikan teknik yang sudah kau curi." Bola yang dikuasai oleh Oshiba kemudian dioperkan kepada Kimista. Kimista kemudian mendribble dan melakukan counter attack. Kimista yang melihat Tsukamoto berdiri bebas mengirim umpan jauh kepada dirinya. Akan tetapi, tembakan Tsukamoto berhasil ditangkap oleh Inohara dan babak pertama pun selesai. Tim kelas 3 unggul dengan 4-0 di babak yang pertama. Para pemain pun berpendapat bahwa masalahnya bukan pada Oshiba yang tidak dapat menghentikan Mitsuki, tapi serangan mereka yang seolah-olah berhenti di bagian tengah lapangan. Kurusu, Nitobe dan juga Shiratori melihat Kimista yang kesal dengan keadaan timnya itu. Itu terlihat dari banyaknya kerutan yang ada di muka Kimista. Saat pertandingan akan dimulai, Kurusu, Nitobe dan juga Shiratori menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu, Oshiba mengatakan kepada Tsukamoto untuk segera mencetak gol. Babak kedua pun dimulai. Para pemain bertahan kelas 3 memprovokasi kelas 1 dan kelas 2 untuk segera menyerang. Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari latihan ini. Serangan kelas 1 dan kelas 2 dibangun oleh Kurusu. Kurusu tampak kebingungan karena para pemain kelas 3 yang segera memberikan tekanan. Kurusu berpikir apakah ia harus memberikan umpan dengan menambahkan kecepatan atau mengoper ke sisi kiri. Tapi Kurusu kemudian mengoperkannya kepada Kimista. Kimista tanpa panjang pikir langsung mengoper kepada Nitobe yang dibayang-bayangi Usui. Nitobe yang kesulitan untuk menerima bola kemudian langsung kembali mengoper kepada Kimista. Kimista kemudian mengirimkan umpan terobosan kepada Shiratori yang maju ke dalam kotak penalti. Akan tetapi, tendangan Shiratori malah melambung di atas mistar gawang. Ubukata yang melihat permainan kelas 1 dan kelas 2 mengatakan kalau tadi adalah permainan yang bagus. Kazama lalu menjelaskan bahwa tadi saat Kimista mengoper kepada Nitobe, ia sengaja melakukannya dengan operan yang pelan, sehingga itu membuat Nitobe tidak punya pilihan lain selain mengoper balik kepada Kimista. Lalu ia memberi umpan terobosan kepada Shiratori yang dekat dengan penjaga gawang. Tujuannya adalah agar Shiratori tidak punya pilihan lain selain melakukan tembakan. Semua pemain digerakkan oleh Kimista dan yang lebih penting lagi, semuanya sesuai dengan apa yang Kimista inginkan, kata Kazama. Kembali ke dalam pertandingan, kita diperlihatkan bahwa bola kembali dikuasai oleh Kimista. Kali ini ia harus berhadapan dengan Usui. Usui kemudian berkata bahwa ini adalah situasi di mana membuatmu marah, bukan? Kau tidak mungkin tidak memikirkan siswa tahun depan. Kau harus melengkapi apa yang kurang dari siswa tahun pertama. Tapi Kimista melewati Usui dan berkata ini hanya sebuah eksperimen, di mana ia melakukan umpan dengan pesan yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di sisi lain, Tsukamoto yang teringat akan perkataan Oshiba yang mengatakan kalau kita ketinggalan gol.
Dan jangan pernah kau menganggap bahwa kau bisa menaklukkan kiper dengan mudah. Itu adalah satu-satunya cara agar kamu bisa mencetak gol, katanya. Dan itulah pembahasan chapter 118 sampai 120. Jika ada yang salah dari pembahasan, mohon dimaafkan. Di chapter selanjutnya, kita akan diperlihatkan anggota Sesiki yang berangkat menuju kejuaraan nasional, upacara pembukaan turnamen, dan laga jelang Yukihama di mana Sukamoto menjadi pemain cadangan.